atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini di Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka sosialisasi peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2020 tentang penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non-alam penyebaran coronavirus disease COVID-19. Undangan yang kami hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Ali. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita mulai, marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, semoga kegiatan kita kali ini dapat diberkahi dan dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, perkenankan saya memandu dalam Islam. Bagi yang non-muslim, dipersilahkan menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu di siang hari ini, ya Allah, selain rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama, mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2020 ini, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu bagi kami semua. Serta jadikanlah kegiatan kami ini sebagai penyegar, pembangkit, dan pengunggah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas dan kewajiban kami, sehingga kami dapat bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun, sebagai bukti rasa syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah, ya Ghafur, kami sadar, ya Allah, tak sedetik pun di hati kami yang terbebas dari kesalahan, dan tak sejengkal pun di hati kami yang terbebas dari kesombongan. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan orang-orang yang telah membentuk kami sehingga kami menjadi seperti sekarang ini, ya Allah. Serta berikanlah kami semua kesehatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengemban tugas dan amanah negara. Serta berikanlah kami semua kekuatan dan kesempatan dalam membangun negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama laporan yang akan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Kepada Ibu Hayani Rumondang, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Menteri Ketenagakerjaan
Ibu Dr. Ida Fauziah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Agus Susanto, dan jajaran direksi, ada Pak Sumarjono, dan tentu Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Pak Guntur, dan jajaran anggota, juga yang mewakili Ketua Umum DPN Apindo, Bapak Dipa Susila, dan pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak staf khusus, Bapak Ibu staf khusus Menteri Ketenagakerjaan, juga perwakilan perusahaan yang hari ini hadir. Kami mengundang 10 perwakilan perusahaan, dan tentu tak lupa pula yang kami hormati Bapak Ibu para peserta hari ini acara yang mengikuti melalui virtual, baik itu melalui Zoom ataupun live on YouTube, dan ada dari kementerian terkait, Pak Sesmenko Perekonomian, kemudian ada dari PMK, ada juga dari Kementerian Keuangan yang kami undang, termasuk dari KSP, kemudian juga dari Setkap, Setnek, dan beberapa kementerian terkait lainnya, termasuk kami mendapatkan informasi 12 kepala dinas ketenagakerjaan provinsi juga ikut bergabung, bahkan dari berbagai cabang, mungkin Kanwil juga BPJS Ketenagakerjaan. Ibu Menteri yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian, tentu patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini adalah hari yang tentu sangat ditunggu-tunggu, khususnya karena kita sampai saat ini masih merasakan dampak pandemi COVID-19. Sehingga acara hari ini adalah sosialisasi PP 49 tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Ibu Menteri yang kami hormati, penyebaran coronavirus disease 2019 ini dirasakan sejak Maret, sehingga memberikan dampak yang sangat signifikan, tidak hanya bagi pekerja, tetapi juga tentunya bagi pemberi kerja. Bagi dunia usaha atau pemberi kerja, dampak yang ditimbulkan antara lain terganggunya cash flow perusahaan, menurunnya produksi, berkurangnya kemampuan pemenuhan kewajiban, diantaranya membayar iuran program BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta. Tentu untuk itu pemerintah berinisiasi memberikan relaksasi pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan melalui pengesahan PP 44 tahun 2020. Penyusunan PP ini tentu atas arahan Ibu Menteri, alhamdulillah dapat kami selesaikan dan telah ditetapkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 31 Agustus 2020. Dalam rangka menyebarkan informasi terkait dengan kebijakan baru ini, tentu diperlukan usaha bersama-sama, usaha yang sangat masif, dan untuk itu tentu kami memerlukan dan juga berharap berbagai pihak juga membantu, dan tentu atas arahan Ibu Menteri kami harapkan hari ini dapat menandai dimulainya sosialisasi peraturan pemerintah ini, termasuk tentu adalah agar kami bisa segera mendorong untuk pelaksanaan PP ini. Ibu Menteri yang kami hormati, hari ini hadir bersama-sama kita sebagaimana yang kami sampaikan pada ucapan di awal tadi, bahwa hanya sebagian kecil yang bisa kita undang, yaitu 10 perusahaan. Juga kami berharap dengan hari ini ada acara seperti ini, semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakannya. Alhamdulillah hari ini dihadiri 40 orang langsung di ruang kita ini, dan sekitar
200 orang mengikuti acara virtual dan disiarkan secara langsung melalui YouTube Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Ibu Menteri yang kami hormati, mohon arahan Ibu Menteri untuk bisa memberikan dorongan kepada semua pihak agar dapat melaksanakan PP ini. Dan tentu mohon sekaligus sambutan Ibu terkait dengan apa-apa yang harus kami lakukan dan menandai bahwa secara resmi sosialisasi PP nomor 49 tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-2019. Demikian laporan kami, mohon arahan Ibu Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berikutnya yaitu sambutan dari Wakil Ketua Komite Jaminan Sosial Apindo kepada Bapak Dipa Susila, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ibu Ida Fauziah dan segenap jajaran, Direktur Utama BP Jam Sostek Bapak Agus Susanto beserta jajaran, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten kota, Bapak Ibu pemimpin Serikat Pekerja, Serikat Buruh, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Ketua DPN Apindo, Bapak Haryadi Sukamdhani, karena beliau berhalangan hadir di acara sosialisasi PP nomor 49 tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019. DPN Apindo mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atas kebijakan perlindungan sosial yang baru dikeluarkan ini. Terima kasih juga kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ibu Ida Fauziah, dan segenap direksi BP Jam Sostek, serta semua pihak yang terlibat dalam proses hingga diterbitkannya peraturan pemerintah ini. Kita sangat mensyukuri bahwa akhirnya kebijakan ini dikeluarkan. DPN Apindo dan semua unsur LKS Tripnas terus mendorong dan Kementerian Tenaga Kerja mengawal dengan intensif serta BP Jam Sostek serta DJSN terus memberikan dukungan. Ini adalah hasil kerja bersama unsur-unsur yang terlibat dan niat baik pemerintah agar perusahaan dapat mengatasi dampak pandemik dan semoga bermanfaat besar buat pelaku usaha dan tenaga kerja di Indonesia. Relaksasi iuran Jam Sostek Ketenagakerjaan sudah kita tunggu sejak masa awal pandemik. Karena dalam masa pandemik COVID-19 ini, secara umum daya tahan dan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan semakin terbatas. Bahkan untuk mampu melanjutkan usaha saja sudah sangat sulit. Kebijakan baru ini menjadi angin segar untuk bisa lebih bernafas lagi bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Semoga kebijakan ini akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang dapat meringankan beban perusahaan dalam menjalankan usahanya, yang pada akhirnya mencegah terjadinya PHK dan dapat mengurangi bertambahnya pengangguran di Indonesia. Diperkirakan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini belum akan selesai di tahun 2020.
Dampaknya mungkin masih akan berlanjut sampai tahun 2021 atau bahkan lewat. Untuk itu kami berharap program ini bisa dipertahankan dan terus berlangsung sampai tahun 2021 atau mungkin lebih. Akhirnya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah berkontribusi sehingga terbitnya peraturan pemerintah ini. Semoga bangsa dan negara Indonesia dapat terus bertahan dan maju, dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam sehat selalu. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Kepada Bapak Agus Susilo, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ibu Dr. Ida Fauziah. Yang terhormat seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja, Bu Dirjen, Pak Dirjen, tadi saya lihat Pak Sekjen, Ketua dan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang mewakili pimpinan Apindo, mewakili perusahaan, rekan-rekan media, dan seluruh tamu undangan yang hadir baik di ruangan ini ataupun yang mengikuti di secara virtual. Teman-teman, marilah kita sama-sama mensyukuri bahwa kita telah diberikan kesehatan dan kita sama-sama bisa menyaksikan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2020. Ibu Menteri, kami itu hampir setiap hari ditanya, Bu, baik itu ditanya media ataupun ditanya oleh peserta, kapan PP relaksasi ini keluar? Nah, saya kira hari ini jawabannya. Hari ini telah dikeluarkan PP 49/2020 dan hari ini mulai dilakukan sosialisasi. Saya kira ini kabar gembira bagi seluruh pemberi kerja, perusahaan, dan juga pada para pekerja. Karena kita semua tahu bahwa dampak COVID-19 ini begitu besar di berbagai aspek kesehatan, jiwa, ekonomi, sosial dalam skala dan yang luar biasa. Dan oleh karena itu, dengan dikeluarkannya PP 49 tahun 2020, ini sangat membantu sekali, dan saya kira ini wujud kehadiran yang nyata dari pemerintah, bentuk kepedulian pemerintah untuk terus menjaga dan mendorong dunia usaha tetap tumbuh dalam rangka untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dan tentunya PP 49 ini, Ibu, kemarin telah dibahas begitu kompleks sekali, ya, melibatkan seluruh stakeholder, kementerian, dan kami yang di BPJS Ketenagakerjaan sangat concern untuk menjaga ketahanan dana. Nah, ini kita sudah perhitungkan sekali, dan sejak awal ini dipersiapkan, kami sudah mengatur cash flow-nya. Jadi dari bulan April itu sudah kita atur, ini uang yang masuk kita jaga untuk nanti mendanai kalau tidak ada iuran yang masuk. Sehingga kita betul-betul telah siap, dan dengan diimplementasikannya PP 49 ini, insya Allah tidak mengganggu likuiditas program di BPJS Ketenagakerjaan. Dan kami BPJS Ketenagakerjaan siap untuk mengkoordinasikan,
mengimplementasikan dan menjalankan seluruh keputusan kebijakan dari PP 49 ini. Tentu saja kami sangat berterima kasih kepada Ibu Menteri dan seluruh jajaran serta seluruh pihak, seluruh stakeholder yang telah bekerja sama untuk menyiapkan PP 49 ini sehingga hari ini dikeluarkan. Dan perlu kami sampaikan, Ibu, sejak kemarin sore langsung kami kumpulkan jajaran kami seluruh Indonesia. Dilanjut hari ini, saya kira Direktur Kepesertaan kita, Pak Ilyas, menindaklanjuti lagi secara teknis seluruh Indonesia kita kumpulkan untuk mengawal implementasi dari PP 49 ini. Jadi secara teknis operasional, secara bisnis proses, secara infrastruktur, BP Jam Sostek telah siap untuk mengeksekusi, menjalankan PP 49 ini. Sekali lagi, atas kerjasama, dukungan semua pihak dengan terbitkannya PP 49 ini, kami ucapkan terima kasih. Dan khususnya kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang betul-betul telah memberikan perhatian dan kepedulian kepada dunia usaha, kepada pengusaha, kepada pekerja. Dan saya kira PP 49 ini melengkapi stimulus yang diberikan oleh pemerintah yang kemarin telah diberikan kepada pekerjanya dengan diberikannya bantuan subsidi upah kepada pekerja, dan hari ini diberikan bantuan kepada dunia usaha. Mudah-mudahan seluruh upaya pemerintah ini bisa membantu dunia usaha, membantu para pekerja. Tentunya mari kita sama-sama ya berupaya semaksimal mungkin ya mendorong juga mensupport upaya-upaya pemerintah untuk bisa memulihkan, untuk bisa dunia usaha, perekonomian kita tetap terus berjalan maju dan perekonomian nasional Indonesia tetap cepat bisa bergali. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video tentang Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020. Begin tonight with this disturbing milestone in the coronavirus pandemic. Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup berat yang diguncang dengan pandemi COVID-19. Di awal-awal Maret ini mulai masuk ke Indonesia dan terus menular jumlah korban terdata yang meningkat pesat hingga saat ini. Kasus positif bertambah sebanyak 109 kasus. Sehingga total menjadi 1.155 kasus. Jaga physical distancing, jaga jarak aman menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus semakin luas. Bahwa jatuh-jatuhan, ekonomi buruk dan seluruh sektor semakin lesu yang bahkan dampak pada pemutusan kerja. Nah, setelah menyimak berita tadi, sekarang ini punya kabar gembira, khususnya bagi masyarakat pekerja yang ada di Indonesia. Jadi, melihat kondisi perusahaan serta tenaga kerja yang sangat membutuhkan dukungan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek meluncurkan kebijakan yang namanya relaksasi iuran. Jadi relaksasi iuran ini adalah bentuk kepedulian negara berupa keringanan dan penundaan pembayaran iuran BP Jam Sostek untuk memberi kerja dan tenaga kerja yang terdampak pandemi COVID-19 yang diberikan selama 6 bulan, mulai bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021.
Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengedepankan perlindungan, meringankan beban, menjaga kesinambungan program perlindungan, serta mendukung upaya pemulihan perekonomian dan kelangsungan usaha. So, pemberi kerja dan tenaga kerja tetap bisa menjalankan pekerjaannya serta terhindar dari yang namanya PHK. Nah, apa aja sih kebijakan dari relaksasi iuran? Let's check it out. Relaksasi iuran berupa keringanan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebesar 99%. Yes! Kalian gak salah dengar kok, 99%. Nah, untuk jaminan pensiun diberikan penundaan iuran sebesar 99%. Jadi pada masa relaksasi hanya perlu bayar 1% dan sisanya bisa dibayar bertahap atau sekaligus kemudian. Nih, sebelum menunda pembayaran iuran dan pensiun, ada hal penting yang harus kalian perhatikan loh. Don't miss it, check it out. Pertama, perlindungan jaminan sosial tenaga kerjaan akan sangat penting di masa COVID-19 ini, sehingga pembayaran iuran akan menjaga kesinambungan program perlindungan tersebut. Kedua, penundaan iuran jaminan pensiun dapat mengakibatkan beban keuangan tambahan pasca masa penundaan iuran berakhir. Selanjutnya adalah relaksasi batas akhir tanggal jatuh tempo pembayaran dari tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya. Yang terakhir, relaksasi pengenaan denda yang sebelumnya 2% menjadi 0,5% selama masa relaksasi berlangsung. Pasti nih penasaran syaratnya gimana ya? Tenang, syaratnya gampang aja kok. Syaratnya gampang kok untuk keringanan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian khusus pekerja penerima upah dan bukan penerima upah yang sudah jadi peserta. Cukup melunasi pembayaran iuran hingga Juli 2020. Buat yang baru jadi peserta, cukup bayar penuh iuran 2 bulan pertama dan selanjutnya bisa bayar 1% selama masa relaksasi iuran BP Jamsostek. Nah, khusus segmen jasa konstruksi, apabila sudah menjadi peserta, cukup membayar 1% dari sisa tagihan iuran, dan untuk peserta baru hanya membayar 50,5% dari penetapan iuran. Untuk relaksasi penundaan iuran jaminan pensiun, cukup melunasi iuran sampai dengan Juli 2020 dan mengajukan permohonan. Buat perusahaan mikro dan kecil, cukup mengajukan surat permohonan kepada BP Jamsostek dan akan langsung disetujui. Mantap kan? Sedangkan perusahaan besar menengah harus menyertakan data penurunan omset lebih dari 30%. Masih ada satu lagi nih kabar gembira yang tidak kalah menyenangkan. Program relaksasi iuran ini tidak mempengaruhi manfaat yang sudah ada. Manfaat yang naik awal tahun kemarin tetap menjadi hak peserta BP Jamsostek. Kalau kamu masih butuh informasi yang lebih detail, langsung aja hubungi kontak center, website BP Jamsostek, atau datang aja kantor cabang terdekat. Jadi, ayo kita manfaatkan juga momen relaksasi iuran program BP Jamsostek ini dengan 3 pasti. Pastikan terdaftar, pastikan data yang dilaporkan benar, dan pastikan tertib iuran tiap bulannya pada program perlindungan BP Jamsostek. Manfaatnya naik, iurannya turun, hati senang, kerja jadi tenang. Saya juga mengingetin buat kamu semuanya dimanapun berada, pastikan diri kita terlindungi oleh program dari BP Jamsostek. Tetap semangat dalam bekerja, masa sulit ini pasti berlalu. Kita jalani bersama BP Jamsostek. Hadirin yang kami hormati, berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan, yang saya hormati Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan jajarannya, yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan
Apindo yang diwakili Bapak Dipo Susila, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan tinggi Madya dan Pratama, baik yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan maupun kementerian lain yang mengikuti secara virtual. Yang saya hormati Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan baik provinsi maupun kabupaten kota. Yang saya hormati para pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh. Teman-teman yang mewakili perusahaan yang hadir secara offline maupun secara virtual. Tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridhonya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan untuk mengapresiasi pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non-alam COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan dampak yang sangat besar yang dimulai dari krisis dampak kesehatan secara luas, dampaknya kepada perekonomian nasional kita. Berdampak luas pada aktivitas sosial masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tapi di hampir seluruh belahan dunia yang lain. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi sangat tajam yang mengakibatkan perekonomian nyaris jatuh dalam jurang resesi yang tentunya mempengaruhi seluruh sektor usaha dan keberlangsungan pekerjaan. Sejalan dengan itu, hasil survei online LIPI bersama dengan Pusat Litbang Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang dilakukan dari periode 24 April sampai 2 Mei tahun 2020 menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi aspek ketenagakerjaan dan keberlangsungan usaha di Indonesia. Dampak pandemi dirasakan baik oleh pekerja maupun pengusaha pemberi kerja. Sebanyak 40% pekerja yang disurvei mengaku mengalami penurunan pendapatan. Di antaranya sebanyak 9% mengakui pendapatannya turun hingga di atas 50%. Sementara itu dampak yang ditimbulkan terhadap dunia usaha antara lain menurunnya produksi, terganggunya cash flow perusahaan, berkurangnya kemampuan membayar kewajiban, pengurangan jam kerja, dan pengurangan jumlah pekerja baik dirumahkan maupun yang di PHK. Hasil survei mencatat 39,4% usaha terhenti dan 57,1% mengalami penurunan produksi. Fenomena yang dialami pekerja atau buruh dan pemberi kerja ini akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam kondisi seperti itu,
pemerintah perlu hadir dengan langkah yang tepat agar kehidupan sosial dan ekonomi segera pulih dan berjalan normal kembali. Di bidang kesehatan, ini yang menjadi prioritas Bapak Presiden. Pemerintah terus mengupayakan mengendalikan COVID-19 ini agar penyebarannya tidak semakin luas. Salah satunya kita mengurangi pertemuan dalam jumlah yang besar, sosialisasi kita lakukan dengan menjaga jarak yang aman, mengikuti protokol kesehatan dan protokol kesehatan. Sementara di bidang ekonomi, pemerintah dengan segala daya dan upaya memberikan stimulus untuk meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan pekerja atau buruh. Saya kira kepada pekerja atau buruh, kita sekarang masih dalam proses menyelesaikan bantuan berupa subsidi gaji upah atau buruh yang sekarang sudah memasuki batch ketiga, sedang dalam proses checklist di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam memberikan hak peserta BPJS Ketenagakerjaan atas manfaat jaminan sosial, serta menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non-alam penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 31 Agustus 2020 yang lalu. Penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini berlaku bagi pemberi kerja, peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima upah. Tadi kalau disampaikan kami teman-teman pengusaha, teman-teman pekerja menunggu sejak bulan Maret, April, kenapa baru turun sekarang? Memang turunnya sekarang Pak, tapi masa relaksasinya lebih panjang. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya sama dengan pelaksanaannya itu kira-kira bulan Maret atau bulan April. Pada waktu itu kita rencanakan hanya 3 bulan, tapi sekarang relaksasi diberikan selama 6 bulan. Jadi mundur tapi maju, atau maju tapi mundur, kira-kira begitu. Kelonggaran batas waktu pembayaran iuran CKK, iuran CKM, iuran CHT, dan iuran JP setiap bulan yang semula harus dibayar pada tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya. Keringanan iuran CKK dan iuran CKM sebesar 99% dari kewajiban iuran setiap bulan. Kemudian yang berikutnya, penundaan pembayaran sebagai iuran JP, jaminan pensiun sebesar 99% dari kewajiban iuran setiap bulan. Jadi ini benar-benar istimewa Pak. Diberikan relaksasinya 99%. Hari ini kita luncurkan, kita sosialisasikan tanggal 9 bulan 9. Jadi memang luar biasa. Ini tanggalnya sudah tanggalnya menyesuaikan dengan berapa banyak relaksasi itu diberikan. Penyesuaian iuran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, adanya kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial
Ketenagakerjaan selama bencana non-alam penyebaran COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, ini yang perlu dicatat, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang direlaksasi itu pembayarannya, tapi kalau manfaatnya justru malah tidak direlaksasi. Manfaatnya tetap sebagaimana biasanya ketika tidak ada relaksasi pembayaran iurannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan selalu memohon ridho Allah dan tentu saja memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non-alam penyebaran COVID-19 dapat kita mulai disosialisasikan. Saya minta jajaran direksi, Pak Agus dan seluruh teman-teman direksi yang lainnya untuk bisa mengkoordinasikan, mensosialisasikan peraturan pemerintah ini kepada stakeholder BPJS Ketenagakerjaan. Sekali lagi, saya berharap dengan pemberlakuan peraturan pemerintah ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan, meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, melindungi seluruh bangsa Indonesia. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebaran COVID bukan malah nurun, malah angkanya menunjukkan ada tren naik. Kita tetap berharap kita akan bekerja, tetap melakukan kegiatan secara produktif, tapi kita harus selalu ingat, jaga dan penuhi protokol kesehatan. Yang bisa melakukan pencegahan penyebaran itu adalah kita bersama. Kita ikutin seluruh protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan menjaga orang lain, dan pada akhirnya kita bisa menjaga Indonesia dan kita bisa menjadi pemenang melawan COVID-19. Terima kasih. Selamat sore. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Ibu Menteri untuk tetap di tempat. Berikutnya berkenan dengan hormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk berfoto bersama yang pertama di Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran direksi, Ketua Dewan Pengawas beserta anggota Dewan Pengawas, Wakil Ketua Komite Jaminan Sosial Apindo, para pimpinan tinggi media Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya Menteri Ketenagakerjaan dimohon untuk tetap di tempat. Berikutnya yaitu foto bersama Menteri Ketenagakerjaan beserta perwakilan dari perusahaan. Disilahkan kepada perwakilan dari perusahaan untuk naik ke atas panggung untuk berfoto bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan.
Terima kasih. Dengan selesainya foto bersama, maka selesai sudah rangkaian acara sosialisasi peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2020 tentang penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non-alam penyebaran coronavirus disease COVID-19 pada sore hari ini. Terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia beserta jajaran Kementerian Ketenagakerjaan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran direksi, Ketua Dewan Pengawas beserta anggota Dewan Pengawas, perwakilan dari DPN Apindo, dan seluruh undangan yang telah hadir. Kami mewakili panitia, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.